Oke, saya mulai kuliahnya. Jadi terakhir kita mengamati model sistem persamaan diferensial seperti ini, yaitu interaksi antara kelinci, disimbolkan R jumlah kelinci, dan jumlah populasi serigala disimbolkan W, dan keduanya dihubungkan lewat persamaan diferensial seperti ini. Faktor ini sudah saya jelaskan kemarin. Kemudian kita dari sini merumuskan hubungan, aduh ini ketutupan, saya nggak tahu ngilangin itunya. Coba di full screen. Nah, ini. Kita cari hubungan DW dengan DR. Ya, melalui aturan rantai ini dihitung DW-DR. Ini kenapa DW-DR? Karena ingin mengamati perubahan jumlah serigala terhadap perubahan jumlah populasi kelinci gitu ya. Dan kemarin medan arah dari ini, kalau medan arah berarti ini dianggap fungsinya W, variabelnya R gitu ya. Sebenarnya dua-duanya fungsi. Jadi R terhadap W digambar. Gimana mendapatkan ini gitu ya? Ini di tiap titik. Jangan banyak kayak yang contoh sebelumnya, tapi di tiap titik satu nilai W misalkan di sini. W-nya misalkan 50, R-nya 1000. Gitu ya. Masukkan ke sini. W-nya 50, R-nya 1000, dihitung. Nah, kemiringannya ini kan menyatakan kemiringan dari grafik W terhadap R itu hanya di satu titik aja di 1000,50, katakan dihitung misalkan 0, jadi kita gambar garis mendatar gitu ya. Di setiap titik di titik 2000,100 masukkan lagi ke persamaan ini dapat sekian gitu ya. Ini negatif gitu ya. Oke. Nah, dari situ ya tentunya jadi capek sekali nih. Berapa titik yang kita hitung ya. Karena kita nggak bisa mungkin melihat sepanjang sumbu R, sumbu W. Ini persamaannya cukup rumit, berubah-ubah. Jadi hitungnya titik per titik. Oke. Nah, dari situ kita bisa memperkirakan kurva solusinya pasti kumpulan kurva kolusi ya, karena solusinya pasti memuat konstanta, solusi umum. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini, ngikuti arah garis singgung yang biru, yang medan arah. Kemudian ini salah satu solusi, salah satu dari yang merah ini, yang melalui titik 1000,40. Jadi katakan waktu T-nya 0, ada 1000 kelinci dan 40 serigala. Kemudian dengan bergeraknya dan bertambahnya waktu, T-nya nggak kelihatan di sini ya. Ini kan bidang fasa. Oke. Kita lihat bahwa kalau saya hitung berangkat dari R-nya 1000, W-nya 40, saya hitung DRDT-nya ya. Nah, dihitung kalau DWDR mah udah ketahuan di sini waktu ngitung di sini. Yang saya mau sekarang ngitung DRDT. Kenapa DRDT? Karena ingin mengetahui bagaimana jumlah populasi kelinci terhadap waktu. Nah, kalau dihitung 40, artinya apa? Artinya berangkat dari titik ini, waktu T0, kelincinya akan bertambah, jadi geraknya ke kanan. Karena ini nilainya positif gitu ya, DRDT-nya. Ya ini kebetulan aja angkanya 40, ini 40. Sebenarnya angkanya nggak harus sama. Tapi yang penting ini positif, berarti kelincinya bertambah, jadi gerak dinamika populasinya seperti ini. Gitu ya. Kemudian di sini kelinci berkurang, serigala bertambah kalau ke atas. Di sini kelinci berkurang, serigala juga berkurang. Di sini
serigala masih berkurang, kelinci mulai nambah, dan begitu siklusnya. Ya. Nah, sebelum lanjut, saya akan menjelaskan menggambar medan arah ini menggunakan software yang namanya Maple ya. Coba kalau diperhatikan di sini panahnya nggak ada ya, hanya ada garis-garisnya. Ini panahnya ke kanan atau ke kiri gitu ya. Sebenarnya nggak tahu, tadi bisa diketahui setelah memasukkan salah satu kurva dan diberi kondisi awal. Kita tahu bahwa arahnya harus ke sana. Jadi yang di sini panah dari medan arahnya haruslah ke kiri. Gitu. Tapi itu juga bisa kita gambar dengan persis menggunakan Maple ya. Kalau manual kan ini, bayangkan ini persamaan diferensialnya seperti ini. Ini kita harus menggambar berapa titik ini. Berapa potongan medan arah di sini, banyak sekali. Nah, saya akan jelaskan perangkat yang namanya Maple. Nggak harus Maple ya, pakai yang lain juga boleh. Pak Oki di kelas K04 pakainya Matematika, itu softwarenya namanya Matematika. Saya lebih terbiasa pakai Maple. Nah, saya nggak akan menjelaskan Maple dari awal. Ini program yang sangat besar. Jadi saya nggak akan jelaskannya dari awal, tapi saya akan jelaskannya sepotong aja. Sebentar, ini kok nggak bisa digeser ya? Bentar. Baik, jadi ini program Maple atau perintah-perintah Maple yang udah saya susun. Nah, cara menggunakan Maple yang yang dasar-dasarnya nanti akan saya berikan entah dalam video atau dalam bentuk file yang bisa kalian jalankan gitu ya. Maple-nya kalau udah pada punya ya sudah, kalau belum punya saya punya, tapi bajakan, nanti bisa saya upload di Google Drive, kalian download. Sekarang kita konsentrasinya ke menggambar medan arahnya dulu aja. Nah, sedikit dulu saya akan jelaskan di bawah. Kalau kita memasukkan perintah ke software yang namanya Maple, itu ada dua modus, sebenarnya 3 ya. Yang 2 hampir sama aja. Yaitu yang pertama modus teks. Mode teks, itu kalau mode teks, saya klik barusan, apa yang saya masukkan itu hanya berupa keterangan. Misalnya 2 ditambah 3. Kalau Maple harus diakhiri titik koma gitu ya. Nah, dia nggak menjawab apa-apa ya, 2 tambah 3 aja. Simbol. Tapi bisa juga saya memasukkannya ini di sini. Maple input gitu. Ya, atau nekan Ctrl M. Nah, dia berubah, ada panahnya. Nah, kalau ini dia akan dihitung. Dijawab hasilnya 5 gitu ya. Yang lain misalkan berapa? 50 faktorial. Gitu ya. Nah, dia jawab 50 faktorial. Angkanya bisa panjang sekali Maple. Kemudian ada modus ketiga, insert 2D math. Ya. Ini sama sebenarnya dengan yang ini. Kalau Maple yang zaman kuno nulisnya gini, kalau yang baru ini notasinya udah matematik. Oh, nggak kelihatan kalau di situ. Tapi kalau saya nulis 2 pangkat 2, nah dia keluar gitu. Kalau tadi di yang merah ini saya nulis 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, ya keluarnya gitu. Ya, ntar jawabnya 4. Kalau yang pakai mode 2D math ini, maka bisa keluar simbolnya matematik gitu ya. Oke, nanti di filenya yang saya berikan ada detail contoh-contoh banyak memasukkan input Maple. Sekarang saya akan konsentrasi dulu ke menggambar medan arah. Ya. Untuk menggambar medan arah di Maple,
Jadi nanti ujian terserah kalian mau pakai Maple atau mau manual ya, kalau diperlukan. Itu pertama harus mengaktifkan dulu ini, dua library ini. Oh, kalian dapat pemrograman komputer nggak yang pakai Python? Mungkin tahu istilah library. Pokoknya ini jalankan ya dua perintah ini. Saya jalankan ini, enter, keluar tulisan, antepin aja itu. Ya, ini menyatakan paket-paket yang ada di sini untuk menggambar ataupun untuk perintah. Saya juga nggak tahu ini, hanya satu dua aja. Oh ya, kedua, kalau kita ingin perintah Maple jangan dijawab, itu hanya dijalankan aja, diakhirinya dengan titik dua gitu ya. Kalau saya enter lagi, nah nggak keluar apa-apa, sebenarnya udah dijalankan sama si Maple, cuma nggak ditulis jawabannya. Sama dengan contoh di bawah kalau saya tulis ya, insert 2 demet misalkan, 2 tambah 3. Sorry, belum jalan kayaknya. Ini 2 tambah 3 gitu ya. Pakai titik 2. Nah, dia nggak jawab apa-apa, sebenarnya udah dihitung di memori komputernya 5. Gitu. Jadi kalau ingin ada jawabnya pakai titik koma, kalau pengen nggak keluar jawabnya pakai titik 2. Nah, untuk mengambil medan arah, itu kita pakai perintahnya ini. Field plot ya. Sebenarnya ini direction field gitu ya. Direction field atau isoclin atau medan arah. Direction field plot. Kemudian persamaan diferensialnya ditulis gini. Div YX, variabelnya X, sama dengan YX. Jadi ini artinya persamaan diferensialnya seperti ini. DY dx tulisnya gini. Div ini. Sama dengan Y. Gitu ya. Kemudian saya mau plot ininya harus ada YX menyatakan fungsi yang mau diplot itu Y terhadap X dengan koordinatnya X-nya dibatasi dari min 3 sampai 3, Y-nya dari min 3 sampai 2. Coba saya jalankan ya. Ini keluar dia. Tuh. Ini dy dx sama dengan Y. Keluar medan arahnya. Gitu ya. Ini interval min 3 sampai 3, ininya tadi berapa? Min 3 sampai 2. Dengan panah-panahnya. Contoh lagi, sama. Persamaan diferensialnya masih sama. Saya tambahkan ini perintahnya sama di atas, yaitu persamaan diferensial dy dx sama dengan Y, harus ditulis YX ya. Jadi kalau kita sering di kuliah nulisnya Y aja, sebenarnya Y fungsi X itu atau fungsi T gitu. Yang harus eksplisit ditulis variabel bebas ya. Kemudian saya mau membuat medan arah dari Y. Intervalnya ini sama tadi. Size 1 itu ukuran ininya apa? Tebalnya kalau nggak salah ya, tebalnya. Kemudian saya minta dibagi-bagi ini di antara min 3 sampai 3 dan min 2 sampai 2 dibagi 30 kali 30 titik. Jadi min 3 sampai 3-nya dibagi 30 bagian, min 3 sampai 2-nya juga dibagi 30 bagian. Jadi ada 900 garis-garis kecil kayak gini. Coba saya jalankan ya. Nah, ini kalau dihitung ada 900 nih panah-panahnya. Size-nya kalau digedein nanti jadi tebal. 3 gitu ya. Tuh, ininya tebal. Kita jangan tebal-tebal kalau banyak ini ya. Garisnya jangan tebal-tebal. Oke. Nah, contoh lain. Saya punya persamaan diferensial ini. Saya tulis dulu persamaan diferensialnya. Kalau tadi kan persamaan diferensialnya ditulis langsung di perintah field plot. Ini persamaan diferensialnya. Bisa juga ini disimpan dulu gitu ya. Di variabel lain. Kayak gini.
Ini, bacanya yang ini dulu, PD1-nya jangan dibaca. dVx ini menyatakan dy dx sama dengan ini agak rumit, min x dikurangi ini pangkat setengah jadi akar dari ini dikali setengah. Oke lah, itu saya munculkan sembarangan persamaan diferensial, pokoknya dy dx apa gitu, terserah kalian tulis. Ini saya simpan, kalau mau disimpan ke suatu variabel itu penampung dulu, penampung itu pakai titik 2 sama dengan ya. Karena kalau sama dengan tuh untuk membandingkan apakah 2 sama dengan A, B sama dengan C, itu pakai sama dengan. Nah, kalau pakai titik 2 sama dengan artinya yang di kanan ini, persamaan diferensial ini, saya simpan ke yang namanya PD1. Kemudian mau saya gambar medan arahnya. Caranya gini. Devil plot PD1, jadi udah nggak usah nulis ini lagi. Kalau nggak pakai yang atas juga boleh, tapi kita nulis yang saya blok ini di sini gitu nulisnya. Seperti sebelumnya tadi. Oke, PD1 yang diplot fungsi Y, cuma bukan Y ya, medan arah dari Y. X-nya saya minta intervalnya di min 3 sampai 3, Y-nya juga sekian. Ini title apa sebenarnya nggak terlalu perlu lah, optional. Colornya supaya beda-beda, bisa colornya tuh nggak harus blue, red gitu ya, kayak ini red kan semua, bisa berbentuk juga variabel kayak gini, dipengaruhi posisi X dan Y. Biar aja ini dia yang hitung. Ya. Coba kita jalankan. Nah, gitu ya. Jadi persamaan diferensial ini medan arahnya adalah ini. Warna nggak terlalu penting lah, nggak ditulis color nggak apa-apa, nanti merah semua. Title nggak ada, nggak apa-apa gitu. Yang penting kalian medan arahnya. Lihat itu ada panah-panahnya ya, kalau dilihat. Ada panah-panah kecilnya. Nah, bisa dipahami ya caranya. Kalau ini teknis aja caranya, nanti dilihat lagi videonya. Nah, nanti saya akan berikan filenya. Kemudian baru sekarang kita ke persamaan ini. Saya mau menggambar medan arah dari persamaan ini. Ya, jadi sistem persamaan diferensial. Sistem itu artinya persamaan diferensialnya lebih dari satu. Interaksi antara kelinci dan serigala. Mau saya gambar ini medan arahnya, yang ini mah saya crop aja dari buku. Coba kita gambar sekarang ya. Kita gambar. Nah, caranya gini, kalau ada dua persamaan diferensial, ini kan kalau yang di atas tadi satu aja, field plot, ini persamaan diferensialnya tunggal. Sekarang yang ganda, caranya gimana kalau persamaan diferensialnya dua? Seperti mana? Ini ya, ganda. Oke, atau dibuat seperti ini, jadi satu, boleh aja. Oke, saya ikuti mana mapelnya. Ini persamaan diferensial untuk rabbit. Ini saya salin yang contoh di sini dengan nilai parameter ini. R-nya sekian, A-nya sekian, K-nya sekian. Udah nggak usah diingat-ingat. Ya. Persamaan diferensialnya ini. 0,1 pangkat min 1 R. Ini bukan pangkat ya. Ini artinya 0,8 kali 10 pangkat min 1. Ya. Ini artinya 0,8. Yang ini 0,1 kali 10 pangkat min 2. Jadi dibagi 100. Oke, yang persamaan diferensial dari Wolf yang ini. Nah, kemudian saya plot.
D field plot sendiri-sendiri yang persamaan diferensial R dan persamaan diferensial untuk W di koordinat yang sama. Gitu ya. Ininya ada dua, jadi ditulisnya RT, WT. Bedanya dengan yang atas, apa? Tadi hanya ini. Ya, hanya persamaan diferensial. Sorry, saya harus menjelaskan yang atas dulu. Sorry, salah. Yang ini dulu ya. Sorry, lupakan dulu yang ini. Persamaan diferensialnya, yang ini saya gunakan, maaf tadi salah. Menggunakan ini. Ya. Oke. Saya udah disatukan persamaan diferensialnya jadi cuma 1 W terhadap R. Nah, dWdR sama dengan ini dibagi ini. Nah, menggambar medan arahnya tinggal D field plot. Saya simpan ini tadi persamaan diferensialnya yang dari sini sampai sini panjangnya. Udah disimpan di variabel PD2, penampungnya PD2. Jadi sekarang di plot ini fungsinya W, seolah fungsi W bergantung ke R. Range-nya segini. Kenapa saya dapat tahu range segini? Karena dari diktatnya saya udah ngitung, waktu ngitung ini. Kelincinya antara 0 3000, serigalanya 0 sampai 150. Jadi ngikuti itu aja. Kalau nggak tahu ya dikira-kira dulu gitu ya. Range R-nya berapa, W-nya berapa. Thickness 2. Saya jalankan. Tuh. Keluar. Cuma panahnya salah, lihat coba. Yang ini betul panahnya kan, nanti geraknya akan ke sana. Tapi yang ini panahnya ke sini, nggak bisa dong geraknya jadi bentrok dong, nggak grafiknya nggak melingkar seperti yang saya gambar gini ya, nggak lonjong gini. Sampai sini, bentrok. Ini kenapa bentrok? Karena Maple ini nggak pintar kalau ada tanda. Harus ditolong sama kita. Sebenarnya ini salah, ini arahnya. Kalau persamaan diferensialnya udah sistem, dia harus ditolong sama kita. Ini kan persamaan diferensialnya sebenarnya 2 dalam persamaan diferensial dari rabbit dan serigala. Kalau persamaan diferensial yang tunggal, dia udah pintar panahnya. Nah, gimana nolongnya? Pakai yang kedua. Jadi kalau ini, saya yang di kanan ini adalah dWdR, yang kalau di slide adalah ini. Dengan digini dia tandanya agak bingung dia. Jadi panahnya bingung. Saya akan menggambarnya menggunakan masing-masing persamaan diferensial ini sendiri-sendiri tapi di koordinat yang sama. Itu cara menolongnya ya. Supaya kalau sendiri-sendiri, apa untungnya? Kalau ini nilainya min, ini juga min, itu tahu berarti W-nya berkurang, rabbit-nya juga berkurang. Kalau udah disatukan gini kan jadi positif. Kalau ini min, dWdR jadi positif. Sepertinya tetap bertambah dua-duanya. Nggak kelihatan. Nah, dengan masing-masing kita lihat. Caranya gini. Kalau mau masing-masing. Tulis persamaan diferensial untuk R ini adalah tak lain yang ini salinan dari dRdt. Bawahnya salinan dari dWdt. Nah, waktu menggambar, ini saya menggambar 2 buah persamaan diferensial, tapi berpasangan. Nah, menggambarnya gini. Kalau tadi hanya 1 langsung, ini persamaan diferensialnya. Kalau ada 2, kita tulis ini 2 dalam kurung siku. Jadi ingin digambar medan arah dari R dan W, tapi di satu koordinat. Nah, kemudian harus ditulis pasangan fungsinya. Fungsinya R dan W. Kalau di atas tadi, fungsinya hanya W, fungsi R aja. Karena di sini adanya dWdR. Kalau di sini ada dRdt, ada dWdt. Dua-duanya fungsi dari T.
T-nya jalankan dari berapa, R-nya dari berapa, W-nya dari berapa. Dipisah titik 2 ya. T-nya dari 0 sampai 2, itu R-nya 0 sampai 3000, W-nya 0 sampai 150. Banyaknya potongan ini saya minta 20 kali 20. Ya. Oke, size-nya 0,7 biar kurus-kurus garisnya. Warnanya biru. Saya jalankan. Nah, kita lihat bahwa sekarang udah betul tuh panahnya. Ya. Kalau yang di atas nggak betul karena langsung DWDR. Kalau yang ini misalkan nih, panah yang ini saya lihat nih. Ini kan ke sini, ini DR DT-nya negatif, kalau dihitung di titik ini tuh. DWDT-nya juga negatif, jadi dua-duanya menurun. Kalau yang di atas disatukan udah DWDR, jadinya negatif, bagi negatif, positif dia jadi ke sana, nggak benar. Gitu ya. Oke, itu Maple kalian mungkin berguna buat ujian, nggak tahu, boleh saja silakan kalau mau dipakai gitu ya. Kalau disuruh menggambar medan arah kan enak pakai ini. Gitu. Oke, jadi nanti saya akan berikan filenya, termasuk satu file lagi pengantar mempelajari Maple-nya. Contoh-contoh yang sederhana. Oke, sampai situ dulu Maple-nya. Saya akan lanjutkan ke kemarin. Kemarin kita udah sampai sini. Nah, berikutnya saya akan menggambar, kalau ini kan yang digambar di bidang fasa ini interaksi jumlah populasi serigala dengan kelinci ya. Kita lihat bahwa panahnya kalau ke sini kelinci berkurang, serigala bertambah. Artinya kalau ke atas serigala bertambah. Kalau ke kiri kelinci berkurang. Yang ini turun serigala berkurang dan ke kiri kelinci juga berkurang. Yang ini turun juga secara vertikal, berarti serigala berkurang tapi ke arah kanan kelinci bertambah. Ya. Nah, sekarang dari sini kita bisa mengira-ngira gambar dari jumlah kelinci terhadap waktu dan jumlah serigala terhadap waktu. Kalau ini kan interaksi, jumlah kelinci dan serigala hasil interaksinya. Dari sini gimana? Kita lihat gini. Katakan waktu T-nya 0, T-nya 0, jumlah kelinci 1000. Ya. Kemudian dengan naiknya waktu sampai T1, kata ini, sebutlah T1 atau berapa ya? Ini sekitar 2750 mungkin ini. Jumlah kelinci, ini jumlah kelinci. Jadi jumlah kelinci akan naik dari 1000 nanti sampai T-nya nggak kelihatan di sini. Sampai T1 jumlahnya di sini maksimum. Jumlahnya kelinci adalah 2750. Setelah 2750 kelinci menurun terus sampai tinggal sekitar 250. Setelah 250 nanti lanjut kelinci bertambah lagi gitu ya. Nah, didapatlah grafik ini. Kelinci, ini kelinci aja ya. Waktu ini T terhadap jumlah kelinci. Waktu T-nya 0, kelinci 1000 di sini. Kemudian naik sampai 2750 kan? Coba saya crop ya dua-duanya supaya kelihatan. Gambar ini saya crop. Masukkan ke Word supaya terlihat bagaimana menggambar
Jadi harus tahu dulu ini kurva fasanya di bidang fasa, baru bisa menggambar solusinya. Nah, yang ini didapat gimana? Ya. Agak susah ya, agak susah menjelaskannya juga susah, jangan dikira gampang. Saya jelaskannya juga terbalik gambarnya. Harus dibuat wrapping dulu. Yang ini juga wrap. Bisa digeser-geser. Nah, bagaimana mendapatkan yang kanan? Kanan itu grafik jumlah kelinci terhadap waktu. Kalau yang kiri, grafik jumlah kelinci terhadap jumlah serigala interaksi gitu ya. Nah, kita mau lihat yang kelinci aja sekarang. Kelinci, si rabbit. Waktu T0, katakan diberikan jumlah kelincinya 1000. Katakan T0 ada di sini. Itu harus diberikan di soal. Waktu T0 jumlah kelinci berapa? Waktu jumlah serigalanya berapa? Katakan T0-nya di sini. Jadi waktu T-nya 0, jumlah kelinci 1000. Kemudian jumlah kelinci naik sampai sekitar ini ya kira-kira 2750. Naik dia. Naik 2750 di sini. Kemudian kelinci menurun sampai tinggal kira-kira 250. Menurun sampai tinggal 250. Dari 250, kelinci naik lagi jumlahnya. Menjadi 2750 lagi. Dari sini menurun lagi, periodik dia ya. Turun lagi tinggal 250 dan seterusnya. Yang serigala gimana? Kita gambar yang serigala ya. Gambarnya saya crop dulu dari sini untuk menjelaskan. Ini yang serigala. Oke, ini yang serigala. Juga sama dari kurva fasanya digambar. Oke. Ini saya hapus aja dulu yang kelinci. Saya mau memasukkan yang serigala. Oke. Ini dikasih ini supaya bisa berdampingan. Nah, ini yang serigala, kita lihat mau menggambarkan jumlah serigala terhadap waktu. Kualitatif aja ya kira-kira, kecuali di T0. Di T0 di sini tadi jumlah serigala 40. Jadi waktu T-nya 0, sini serigala 40. Kemudian gimana? Serigala bertambah. Bertambah terus. Ini kita lihatnya arah vertikal ya kalau serigala ini. Serigala kan arah vertikal. Ini grafiknya kan nanjak. Arah vertikalnya nanjak, arah vertikalnya sampai di sini. Berapa kira-kira? 140 kira-kira lah ya. Jadi serigala akan naik sampai mencapai populasinya 140. Dari 140 dia menurun dari sini jumlah populasinya. Sampai menurun sampai tinggal 40. Kalau ini puncak dasarnya ya. Mungkin dasarnya ini atau sini rada nggak jelas karena kualitatif. Tapi menurun sampai 40. Ini miring grafiknya nggak harus gini ya. Kita hanya kira-kira aja lengkungan gitu bikin. Turun ke 40. Nanti dari 40 naik lagi jadi 140. Turun lagi jadi 40. Dia akan periodik. Sesuai ini kan siklusnya. Paham nggak ini? Menggambar grafik si rabbit dan serigala terhadap waktu masing-masing berdasarkan ini. Udah pusing ya? Ya. Nanti sambil dilihat lagi ya. Nah, kalau kedua grafik ini saya satukan, ini ditempel aja yang ini dengan ini, tapi harus dengan skala yang betul ya. Ini skalanya berbeda nih, saya tempelkan tapi skalanya berbeda. Yang merah ini
Yang serigala skalanya ngikuti ini, yang kelinci skalanya yang biru ngikuti yang ini. Kenapa digitukan? Soalnya kalau mau betul-betul skalanya disamakan dua-duanya terlalu jauh, nanti ini skalanya sampai ribuan, ini cuma ratusan. Nanti yang skala ratusan akan kecil sekali gitu ininya. Apa? Turun naiknya gitu. Jadi kalau skalanya nanti di sini antara 40 sampai 140 kan cuma di sini, nanti yang merahnya hanya kegambar gitu aja. Naik gitu turun, kecil sekali. Jadi digambar dengan skala berbeda. Nah, kita lihat ini interaksinya. Di sini kelinci naik gitu ya. Serigala juga naik. Pas ini yang puncak ini, kelinci mencapai jumlah maksimum, serigala juga udah banyak, udah naik. Nah, karena banyak serigala, kelinci udah menurun. Serigalanya masih naik. Naik terus, kelinci menurun sampai sini, serigala mah naik sampai puncak. Serigala di sini banyak sekali, kelinci udah semakin sedikit. Lanjut, nah karena serigalanya banyak sekali, kelinci udah makin sedikit, serigala sekarang susah cari makan, menurun jumlahnya. Kelinci juga masih sedikit, menurun juga. Sampai suatu titik, kelincinya sangat-sangat sedikit, serigala akan menurun terus. Tapi kelinci sangat sedikit sekali, kelinci jarang yang bisa ditangkap sama serigala, mulai dia nambah lagi. Meskipun udah nambah, serigala masih menurun. Suatu saat di sini di puncak, di dasar yang merah, serigala udah sangat sedikit, kelinci udah banyak. Gampang kelinci ditangkap. Serigala mulai naik lagi populasinya. Kelinci ditangkepin masih naik juga. Suatu saat kelincinya udah tinggal, udah jenuh, baru turun lagi. Gitu ya. Jadi terjadi interaksi, keseimbangan ekosistemnya. Ini baru model antara serigala dengan kelinci. Interaksi sebenarnya kan banyak binatang tuh. Oke, sampai situ dulu. Coba silahkan kalau ada pertanyaan. Yang mapelnya mah jangan ditanya lah, nanti aja dicontohin karena itu mah nggak akan ingat perintahnya. Cuma cara memasukkan aja persamaan diferensial. Halo? Ada pertanyaan tidak? Pipit. Pipit, ada nggak Pipit? Tidur saking ngantuk, saking pusingnya si Pipit. Pipit. Hadir, Pak. Pusing nggak kamu ini? Hah? Bisa, Pak. Bisa. Sip, atau kalau bisa mah. Harus latihan ya, nggak cukup hanya paham gitu. Kalau diomong saya sepertinya, oh paham. Nanti nyoba sendiri belum tentu jalan. Oke, saya akan meningkat sekarang kalau itu paham. Kalau di persamaan diferensial yang tunggal, kemarin kita udah membahas mengenai nilai kesetimbangan atau solusi kesetimbangan. Sekarang persamaan diferensial yang sistem juga ada nilai kesetimbangan gitu ya. Coba kita lihat berikut ini. Diberikan sistem persamaan diferensial ini. Jadi ada dua. Kita nggak ngelihat lagi kelinci dan serigala ataupun kambing dan singa gitu ya. Ya interaksinya kita hanya melihat dua spesies aja yang berinteraksi. Antara macan dengan apa misalkan dengan marmot gitu ya. Nah, tapi kita akan lihat secara umum ini antara X dengan Y. Ingat, X ini fungsi, Y juga fungsi ya. Jadi X misalkan jumlah kelinci, Y jumlah serigala. Nah, saya punya persamaan diferensial yang saling berinteraksi.
dx dt sama dengan ini, dy dt sama dengan ini, gitu ya. Masing-masing dipengaruhi oleh variabel yang lain. Jadi x dipengaruhi oleh si y juga dipengaruhi oleh x. Ya oleh y sendiri ya tentunya dipengaruhi. Dan kita melihat yang nggak ada t-nya di belakangnya, jadi hanya yang otonom. Kemarin waktu persamaan diferensial tunggal juga, waktu melihat nilai kesetimbangan kita hanya melihat yang otonom. Nggak, artinya turunannya nggak ada variabel waktu yang muncul di turunannya. Nah, kesetimbangan dari sistem tersebut adalah, ingat kesetimbangan yaitu turunannya 0. Jadi dx dt-nya 0, dy dt-nya juga 0 ya. Nah, pasangan x dan y yang menyebabkan f ini 0 dan ini 0, kita simbolkan dengan x topi, y topi. Itu disebut titik atau nilai kesetimbangan. Jadi pada posisi kesetimbangan, nilai f-nya ini kan 0, kan dx dt-nya tadi dihitung 0. Ini 0, ini juga 0. Nah, kembali ke masalah kelinci dan serigala. Saya punya persamaan diferensialnya seperti ini. R, A, K, B itu konstanta-konstanta. R dan W itu fungsinya. R jumlah rabbit, W jumlah serigala. Nah, kita mau nyari solusi kesetimbangannya. Berarti dr dt-nya 0 atau ini 0. Gitu. Oke. Nah, dari sini saya mau mencari, apa yang dicari? Nilai R dan W yang menyebabkan ini 0. Ya, kayak di sini pasangan X dan Y supaya ini 0, ini 0. Ini saya mau mencari berapa R dan berapa W supaya kedua-duanya ini 0. Ya, dari yang ini dulu 0. Saya keluarkan R-nya. R-nya keluarkan. Ini kurang satu langkah, bentar ya, nggak kelihatan. Sebentar. Ambil dulu pensilnya. Kok nggak bisa ngambil warna? Oh, ini. Oke. Jadi dari sini saya keluarkan R-nya. R min A W itu kan cuma 0. Jadi pas R-nya 0, ini supaya ini bernilai 0, R-nya 0 atau W-nya sama dengan R dibagi A. Oke. Nah, nilai R dan W yang menyebabkan dr dt 0 itu dinamakan R0 Kleins. Ya. R0 Kleins itu artinya yang turunan R-nya 0. Gitu ya. R0 Kleins istilahnya. Kleins itu dari inklinasi, jadi kemiringannya 0 gitu ya. Untuk persamaan diferensial dari kelinci. Kalau 0 kan artinya nggak bertambah si kelincinya. Oke. Coba kita lihat apa arti R0 Klein ini. Kita akan gambar. Nanti kita akan hitung juga yang W0 Klein ya. Tapi nanti yang R dulu. R0 Klein. Saya gambar ini kembali di bidang fasa gambarnya. Jadi ini sumbu kelinci, ini sumbu jumlah serigala. Saya gambar R0. R0, R-nya 0. Berarti yang ini ya, sumbu ini. Ini R sama dengan 0. Dan W sama dengan R per A. Ini konstanta. Ya, saya gambar aja pokoknya W-nya tertentu. W-nya setinggi ini, konstanta. W sama dengan R per A adalah garis horizontal. Sepanjang garis ini, W-nya selalu R per A. R kecil ya. Nah, sebentar.
garis R sama dengan 0 dan W sama R per A menyatakan kondisi di mana jumlah kelinci konstan. Kenapa konstan? Karena tadi kan dr dt-nya 0. Kalau dr dt 0 artinya R tidak bertambah, tidak berkurang kan? Turunannya 0. Artinya R-nya konstan. Oke. Garis R sama dengan 0 sebenarnya nggak menarik ini. R sama 0 menunjukkan kondisi di mana jumlah kelinci selalu 0. R-nya 0, jumlah rabbit-nya 0. Ya kalau jumlah rabbit-nya 0, ya pasti konstan dia dr dt-nya ya pasti 0 di sini ya. Nggak menarik. Rabbit-nya nggak ada, ya tentu saja dr dt-nya 0. Yang ini mah nggak menarik, tapi harus digambar tetap. Nah, yang garis W sama R per A ini. Sepanjang garis W sama dengan R per A, itu ini adalah gambar dari apa? Jumlah serigala. Tadi kan ini W-nya sama dengan R per A. Jumlah serigala sama dengan R per A. Yaitu sepanjang garis ini. Nah, sepanjang garis ini, jadi sepanjang garis serigala sama dengan sekian, jumlah populasi kelincinya akan konstan. Apa artinya? Kalau jumlah serigala sama dengan R per A, ingat itu konstanta, tergantung nanti di persamaannya. Kalau pas jumlah serigala sama dengan R per A, maka jumlah kelincinya nggak akan berubah lagi. Kelinci yang dimakan sama kelinci yang lahir selalu sama. Jadi jumlah populasi kelinci akan konstan. Kalau jumlah serigalanya persis sama dengan R per A ya. Kenyataannya di alam nggak akan persis sama dengan gini. Gitu ya. Ini idealnya aja. Paham? Paham nggak ini? Maria Samantha. Paham tidak? Iya, paham, Pak. Ah, bohong supaya nggak ditanya ya. Nggak paham. Ya, oke lah. Cut Diva. Paham, Pak. Kamu ini di Aceh? Enggak? Enggak, Pak, di Bandung. Oh, kok namanya Aceh? Iya, turunan doang namanya. Oh, gitu. Bukan SMA di Aceh ya? Enggak pernah ke Aceh. Saya aja udah pernah. Saya ke Siak Kuala udah lama. Sampai lupa saya tahun berapa. Oke. Sekarang yang W ya. Saya mau ngitung 0 klien dari W. Jadi saya hitung DW/DT 0. Ini di 0 kan. Coba dihitung di sini aja supaya gampang. Ini 0. Saya W-nya keluarkan. Min K ditambah BR gitu kan. Jadi kalau ini 0. Kenapa 0? Kan tadi mau ngitung ini. DW/DT-nya 0. W-nya sama dengan 0. Atau R-nya sama dengan K per B ya. Oke, itu dihitung di halaman berikutnya. Oh, ini udah ada rincinya. Nah, ini disebut W0 klien. Ingat, kalau W0 klien itu yang DW/DT-nya 0. Gitu. Nah, mau saya gambar ini. Kembali gambarnya di bidang fasa. Bidang fasanya sumbu horizontal R, sumbu vertikal W. Sebenarnya ditukar juga boleh. Ya. Asal konsisten dari depan maunya yang horizontal W, yang vertikal R gitu boleh. Oke, ya. Ini kita gambar di bidang fasa. W sama dengan 0. W sama 0 berarti ini W-nya 0. Berarti sumbu R aja ya. Dan R-nya K per B ini ingat positif, konstantanya positif. Katakan sekian gitu, K per B-nya. R sama K per B ini. Jadi kalau yang vertikal ini, R-nya selalu K per B, W-nya sih berubah ya.
Nah, garis W sama dengan 0 sebenarnya nggak menarik. Jumlah serigala 0. Tentu saja DW/DT-nya 0, nggak dihitung dari sini juga. Laju perubahan pertama, perubahan jumlah W pasti 0 kalau awalnya 0. Nggak menarik. Yang menarik yang ini. Coba. Oh, ini udah. Garis R sama dengan K per B yang ini menggambarkan jumlah kelinci. Ini kan R kan jumlah kelinci, ini konstanta. Kalau jumlah kelincinya sekian, persis sama dengan K per B, maka jumlah serigalanya akan konstan. Kalau R-nya sekian, tadi kan udah kita hitung, DW/DT-nya 0. Jadi, kalau R-nya jatuh di garis yang merah, jumlah serigala nggak berubah. Jangan bingung gini ya. Ini kan kalau garis vertikal kan W-nya berubah-ubah kan. Ini W-nya mulai 0 terus naik positif. Bukan begitu, ngelihatnya gini. Kalau saya berada di sini, itu di satu nilai R sama dengan K per B, maka dengan berjalannya waktu, jumlah serigala nggak akan berubah lagi. Segitu aja udah setinggi ini. Kalau nanti R-nya ada di sini, K per B juga, dan jumlah serigalanya sekian, nggak tahu berapa itu, nah jumlah serigala ini akan tetap segitu. Gitu ya. Jangan, ini mah hanya menyatakan garis vertikal semua titik yang jumlah rabbitnya sama dengan K per B. Begitu rabbitnya sama dengan K per B, nah jumlah serigala nggak akan berubah lagi. Jumlah rabbit mah berubah-ubah nanti. Ya, ngelihatnya dari sini, jumlah serigala nggak akan berubah lagi. Nah, yang dimasuk nilai kesetimbangan, balik lagi saya ke sini, adalah yang dua-duanya 0. Jadi kalau di depan kan persamaan diferensialnya tunggal, ini ada 2. Maka untuk mendapatkan nilai kesetimbangan, cari dulu ini 0 atau X null Klein. Saya pakai ini aja ya. Ini 0, yaitu dapat R null Klein. Ini 0 dapat W null Klein. Masing-masing ada gambarnya. Oke. Nah, yang dimasuk nilai titik kesetimbangan dari sistemnya adalah perpotongan antara R null Klein dengan W null Klein. Ya. Jadi kalau tadi kan udah digambar sebelumnya ini R null Klein, yang ini yang biru, yang merah ini digambar lagi ini W null Klein yang merah. Nah, perpotongannya itu adalah nilai kesetimbangan dari sistem persamaan diferensial antara R dan W. Titik potongnya ini dan ini ya, ada 2. Cuma 0,0 nggak menarik. Berarti jumlah kelincinya 0, jumlah serigalanya 0. Ya, apa yang nggak akan terjadi interaksi dong, nggak ada makhluknya juga. Yang menarik nanti ini. Kalau jumlah kelincinya sama dengan K per B, ini, dan jumlah serigalanya R per A, maka ini adalah nilai kesetimbangan. Artinya kalau terjadi jumlah kelincinya tadi sekian, jumlah serigalanya sekian, maka dengan berjalannya waktu, dua-duanya udah nggak berubah lagi. Konstan aja, jadi serigala makan kelinci, tapi ada yang lahir, sehingga jumlah kelinci konstan. Kelinci ada yang mati, kelinci ada yang mati, ada yang lahir, gitu ya. Serigala ada yang mati, kalau gini gimana? Serigala nggak ada yang mati ya, konstan ya. Atau serigala juga yang mati dan yang lahir sama gitu. Jadi kalau terjadi di titik ini, jumlah kelinci dan jumlah serigalanya, maka jumlah populasinya akan konstan.
Oke? Bapak mau tanya. Ya. Yang titik R per A sama K per B-nya itu emang harus di tengah-tengah atau enggak ya, Pak? Oh, ini kan nggak tahu K per B-nya. Mau digambar di sini juga boleh. K per B-nya kan konstantanya belum diberikan. Nggak harus persegi ini. Ini nggak harus persegi nih yang kotak ini. Jadi gambarnya boleh aja. Misalkan saya gambar di sini ya, di Word ya. Apa ini? Berapa tadi? Yang R per A ya. Gambarnya yang biru tadi, R per A-nya mungkin tingginya segini, saya nggak tahu ini R per A W-nya ya. R. Kemudian K per B yang merah tadi, yang biru tadi 2 yang ini. Kemudian yang merah tadi, yang apa serigala, W0 Klein, mungkin segini K per B-nya dan segini. Gitu ya. Jadi 0 Klein-nya ya ini, nilai keseimbangannya ini. Gitu. Nggak di tengah-tengah, tergantung nilai ini, konstantanya. Gitu. Oke. Ada rumit ya. Harus paham itu teorinya. Oke. Kita akan lihat example 1 halaman ini. Tapi ini cukup panjang lebar di bukunya. Saya udah bikin ringkasannya jadi video. Video yang kedua. Jadi saya akan putarkan saja videonya ya. Oke, kita istirahat dulu sebentar. Oke, jadi sebelumnya tadi melalui slide sudah kita hitung nilai kesetimbangan dari R topi dan W topi ya. Melalui tadi R0 Klein dan W0 Klein digambar, titik potongnya adalah nilai kesetimbangan. Titik potongnya tadi ada 2, yaitu titik 0,0 yang nggak menarik, dan satu lagi ini, R-nya K per B, R besar K per B, rabbitnya, serigalanya R per A. Nah, sekarang saya akan lanjut melihat dinamika dari populasinya. Yang dinamika adalah melihat perubahan jumlah populasinya terhadap waktu. Coba kita lihat di sini ya. Yang kelinci, saya majuin gini. Aduh, ini susah ya. Oke, yang kelinci. Tadi R0 Klein adalah ini dan ini. Setelah dihitung, R0 Klein itu yang ini sama 0, didapat ini. Nah, sekarang saya mau melihat hal lain. Tadi ini udah. Nah, yang ini sekarang. Bagaimana dengan daerah di luar garis biru? Kalau pada garis yang biru, DRDT 0. Artinya nilai jumlah populasi kelinci nggak akan berubah. Gitu ya. Kalau sekarang di luar yang biru, bagaimana gitu? Nah, ini mulai dilihat di sini. Oke. Untuk lebih besar dari R per A. Untuk daerah yang di atas sini. Daerah di atas ini berarti apa? Daerah di atas ini berarti saya mau melihat tanda dari ini. Untuk daerah yang di atas sini. Coba kita evaluasi dari sini. Saya udah lupa ngitungnya. Ini diapakan? Oh ya, ini hanya dikeluarkan AR-nya. Nah, kita lihat. A konstanta positif. R jumlah rabbit positif ya.
Nah, sekarang kita lihat ini. Untuk daerah yang di atas ini, R per A itu lebih besar dari W, betul? Kan ini W sama dengan R per A. Betul? Aduh, sekali lagi. Gini. Sekali lagi salah. Yang biru ini adalah nilai W-nya sama dengan R per A. Kalau yang di atas ini, nilai W-nya lebih besar dari R per A, betul? Ini semua yang di atas ini. Ini kan, Iya, ini. Pak, betul. Nah, berarti nilai ini negatif, betul? Untuk daerah yang di atas. Betul nggak? Semua daerah yang di atas ini, W-nya itu lebih besar dari R per A. Yang di atasnya. Sedangkan DRDT tadi, kalau saya faktorkan seperti ini, bentuknya ini. Nah, kalau jatuh di atas sini, berarti DRDT-nya negatif. Karena apa? W-nya lebih besar, yang atas ini, lebih besar dari R per A. Jadi ini negatif. Nah, jadi DRDT negatif untuk daerah yang di atas ini. Oke, lanjut. Kalau DRDT-nya negatif, saya gambar panah ke kiri yang menyatakan bahwa rebitnya berkurang. Kenapa panahnya nggak ke bawah? Kan ini yang dilihat rebitnya. Kalau rebit itu bertambah, berarti ke kanan. Kalau berkurang, ke kiri. Ini DRDT-nya negatif. Berarti jumlah kelinci berkurang. Gambar panah ke kiri. Gitu ya. Sebaliknya kalau yang di daerah bawah, kalau mulainya awalnya populasinya ada di daerah yang bawah sini, artinya serigalanya kurang dari R per A. Serigalanya kurang dari R per A di bawah sini, maka DRDT-nya kita lihat, ini W-nya kurang dari R per A, ini jadi positif, ini positif, seluruhnya positif. Artinya kalau serigalanya jumlahnya di bawah R per A, maka populasi kelinci akan bertambah. Kita gambarkan dengan panah ke kanan. Ini. Mana? Nah, ini. Gambar panah ke kanan. Oke ya. Paham ya? Jadi yang akan digambar itu dinamika dari jumlah populasi kelinci kalau di luar R0 Klein. Di luar R0 Klein ini yang biru, ini kita mau lihat yang di luarnya. Yang di atas sini dan di bawah sini. Yang di atas ini diperiksa tanda DRDT-nya negatif, berarti akan menurun. Semua yang di atas ya, akan menurun jumlah kelincinya. Semua yang di bawah sini, berarti jumlah serigalanya kurang dari R per A, selalu DRDT-nya positif. Berarti akan bertambah kelincinya. Kita lakukan hal yang sama untuk serigala. Serigala tadi W0 Klein udah digambar seperti ini. Nah, kita mau melihat yang di luar garis merah. Tapi jangan yang di sini ya, negatif. Kalau di sini kan rebitnya negatif ya jangan dilihat. Yang di sini serigalanya negatif, jangan dilihat. Lihatnya hanya yang di daerah sini dan daerah sini. Kita lihat. Oke. Ini udah tadi sepanjang itu. Luar garis merah. DWDT saya susun dulu supaya ngelihat daerah sini sama sininya gampang. Sebenarnya bisa aja masukkan angka ya, tapi karena ininya masih parameter agak susah angkanya masukkan berapa. Di sini mungkin setengah KB boleh di sini. Setengah KB ininya. Kemudian wolf-nya misalkan ambil aja 3 itu. Ambil salah satu titik di sini. Nah, supaya umum saya faktorkan ini.
Tadi DWDT-nya ini, BW-nya saya keluarkan. Kenapa sih dikeluarkan? Supaya muncul faktor ini aja, sama tuh. Nah, kita lihat. Kalau di daerah sini, berarti rebitnya kurang dari K per B ya. Di sini. Ini rebit kan, ini sumbu horizontal rebit. Ini di sini rebitnya sama dengan K per B. Berarti di kirinya jumlah kelinci lebih sedikit dari K per B. Kalau lebih sedikit dari K per B berarti ini positif ya. B itu konstanta positif, W itu jumlah serigala positif, R kurang K per B-nya positif juga. Artinya apa? Kalau jatuh di sini populasinya, maka populasi serigala akan bertambah karena ini positif. Kita gambar ini panah ke atas. Halo? Negatif, Pak. Hah? Negatif, Pak. Oh, sorry, negatif ya. Negatif saya, aduh otaknya ngaco. Dari pagi saya ngaco nih. Tadi saya ada yang minta nomor kontaknya teknisi di matematik namanya Asep gitu. Terus saya kirim kontaknya. Saya kirimnya ke bukan ke yang minta, ke Asepnya. Yang minta tanya, ini udah dikirim belum? Tadi kan udah, saya bilang tuh. Saya lihat lagi di HP saya, ternyata ngirimnya ke Asepnya juga, bukan ke orang yang minta. Ini ngaco lagi. Ini negatif ya. Negatif berarti kalau di sini, jatuh populasi awalnya, misalkan rabbitnya sekian, wolfnya sekian jatuh di titik ini, maka dengan berjalannya waktu, W-nya akan turun karena negatif. Ya. Nah, ini. Saya majuin. Itu dia turun. Gambar panah ke bawah. Sebaliknya yang di sini sebenarnya nggak usah dihitung lagi, pasti positif. Kalau udah tahu satu. Nah, dua hal ini buat ngapain? Kombinasi dengan yang sebelumnya, kita gambar di sini. Sekarang digambar ini apa? R0 client yang biru, yang merah W0 client. Dua-duanya digambar ya. W0 client. Ini titik kesetimbangannya. Dan ini. Jadi, kalau populasi awalnya di sini, tadi kan W-nya akan menurun, R-nya juga akan menurun. Maka dinamika populasinya ke arah sini. Dua-duanya menurun. Kalau jatuh di sini tadi, tetap di atas yang biru ini. Di atas yang biru, itu tadi kita lihat, apa? Kelincinya menurun, serigalanya bertambah dari dua yang tadi ya. Saya susah mundurin ini video. Tuh ini. Ini. Yang merah di sini tadi naik, yang kelinci menurun. Nih. Yang ini naik, serigala, kelinci menurun. Resultannya yang hijau ini. Jadi kalau populasi awalnya ada di sini, di daerah yang kotak ini, maka dengan berjalannya waktu, serigalanya nambah, tapi kelincinya berkurang. Demikian juga yang di sini kalian bisa amati. Gitu ya. Jadi dinamikanya kalau tadinya di sini, ya dia akan bergerak ke sana. Kalau suatu saat, jarang istimewa jatuh di sini ya, itu populasinya, tak pindah ke sini, dia nanti akan bergerak seperti itu. Antara jumlah rabbit dan serigala. Kalau masuk ke daerah sini, akan seperti ini, dan seterusnya. Nah, itu dinamika populasinya. Oke ya, jadi gambar yang ini diperoleh dari sini, panah-panah ini. Kalau jatuh di sini, dia gerak ke sana. Kalau di sini, nah ini kalau diperhatikan. Kalau populasinya katakan tadinya di sini, kemudian naik, pas di yang merah.
Yang merah itu tadi apa? W0 klein kan? W0 klein artinya apa? DW/DT-nya 0. Kalau DW/DT-nya 0 berarti jumlah serigala konstan. Nah, garisnya harus ini horizontal. Kenapa? Pas di yang merah, garis singgungnya yang ini harus horizontal. Artinya serigala tidak berubah kalau mendatar kan? Tapi begitu masuk ke sini, nah serigala berubah lagi, kelinci juga berubah-ubah. Sampai sini, ini memotong garis yang biru ini. Garis yang biru ini kan tadi R0 klein. R0 klein. Artinya apa? Jumlah rabbit akan konstan. Kalau jumlah rabbit konstan artinya apa? Nih, kalau ini sumbu rabbit. Kalau konstan berarti harus tegak dia ya. Nah, ini maka garis singgungnya di sini tegak. Menyatakan pas di titik yang R0 klein, ini harus menyinggungnya tegak. Artinya jumlah rabbit nggak berubah di situ. Ya, jumlah serigalanya berubah, ya rabbitnya ikut berubah lagi. Sampai sini ini memotong W0 klein. W0 klein berarti jumlah serigala nggak berubah. Kalau nggak berubah berarti W-nya harus mendatar. Nah, ini garis singgungnya mendatar lagi. Dan seterusnya. Nanti di ujian, ya nggak tahu nih kalau online ya. Kalau yang biasa, hanya diganti-ganti aja parameternya. Kalian suruh bikin lagi hal yang sama. Tahun lalu juga gitu. Gitu ya. Ini nanti ditonton lagi ya. Ini karena video sambil saya rekam. Jadi, oh ya ini udah saya jelaskan nih semua. Coba titik mana? Titik tadi nilai keseimbangan. Kalau jumlah kelincinya suatu saat pas segini, jumlah serigalanya segini, ya udah dia diam terus di situ. Nggak berubah. Karena ini berada di garis R0 klein dan W0 klein. Namanya juga nilai keseimbangan, jadi udah nggak berubah. Kalau ada di luar itu, akan dinamikanya seperti ini. Ya, kalau ada di sini, misalnya awalnya, ya dia akan bergerak gitu. Kemudian titik potong di sini harus, kita lihatnya ini, yang biru ini R0 klein, yang biru muda. Jadi kalau pas melalui R0 klein, potongannya harus tegak. Karena nilai R-nya konstan nih, nggak berubah nilai R-nya. Kalau memotong W0 klein, berarti W-nya konstan. W konstan itu horizontal. Jadi di sini harus horizontal. Begitu ya. Moga-moga bisa dipahami. Nilai dr/dt sama dengan 0. Udah rasanya itu. Artinya bisa paham? Nanti dilihat lagi ya videonya. Ya 70% itu ditanggap lumayan. Oke. Ah, ini juga ada di sini ya. Oh, ini ada juga di slide-nya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan membahas ini. Kalau slide-nya sudah habis sampai sini, tapi ada satu contoh penting yang ada di video ketiga ya.